Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sari Apriliana, NIM 20180171136. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan skripsi saya yang berjudul Harga Transfer Kesulitan Keuangan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait dengan fenomena yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini. Yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini adalah karena rendahnya tax ratio Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Rendahnya tax ratio Indonesia menunjukkan adanya praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana yang dinyatakan Pablo dan Firmansyah 2018. Hal ini mungkin saja terjadi akibat adanya perbedaan relevansi antara wajib pajak dan pemerintah. Sejalan dengan teori agensi, pemerintah menganggap pajak sebagai pendapatan, sedangkan wajib pajak menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan. Hal ini menjadi dasar mengapa wajib pajak terus saja melakukan praktek penghindaran pajak. Untuk mengatasi praktek ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya menetapkan berbagai kebijakan. Kebijakan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah adalah terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja, klaster perpajakan. Skenario ini menitikberatkan pada menurunkan tarif BPH badan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang nantinya diharapkan akan turut meningkatkan tax ratio Indonesia. Hal ini karena salah satu faktor pendorong terjadinya praktek penghindaran pajak adalah karena wajib pajak mengalihkan keuntungannya ke negara-negara tax haven. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pengembangan hipotesis pada penelitian saya kali ini. Pengembangan hipotesis ini didasarkan pada dua grand teori, yaitu teori agensi dan teori signal. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang kedua, yaitu kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang ketiga, yaitu manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang keempat, yaitu ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh terhadap harga transfer pada tax avoidance atau penghindaran pajak. Hipotesis yang kelima, yaitu ukuran perusahaan mampu memperlemah hubungan kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak. Yang keenam, yaitu ukuran perusahaan mampu memperlemah hubungan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Untuk penghindaran pajak, proksi yang digunakan adalah ETR yang didasarkan pada penelitian Richardson et al. 2015. Sedangkan harga transfer di sini menggunakan ukuran RPT atau transaksi pihak terkait yang didasarkan pada penelitian Afriani et al. 2019, Melmusi 2016, dan Nuradila Wibowo 2018. Kemudian untuk variabel kesulitan keuangan, saya menggunakan Altman Z-score yang didasarkan pada penelitian Dang Entran 2021. Untuk manajemen laba sendiri, saya menggunakan model discretionary accrual proxy yang didasarkan pada penelitian Muhammad Amidu dan William Covey 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hasil pengujian pada penelitian kali ini. Sebelum diuji regresi, saya terlebih dahulu menguji asumsi klasik untuk data sampel pada penelitian saya. Sampel dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yang kriterianya telah ditentukan. Untuk uji asumsi klasik, seluruh sampel yang diuji telah lolos dari gejala asumsi klasik, dari mulai normalitas, heteroskedastisitas, multikolonialitas, dan autokorelasi. Untuk hasil regresi, yang pertama untuk uji determinasi, ditemukan 70% variabel yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak diwakili oleh variabel harga transfer, kesulitan keuangan, manajemen laba. Sisanya 30%
dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk model MRA, seluruh variabel moderasi, pengujian hipotesis moderasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak. Yang kelima, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak. Yang keenam, yaitu ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis 4, 5, dan 6 dalam penelitian ini ditolak. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait saran pada penelitian saya. Yang pertama, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel selain yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur penghindaran pajak seperti sales growth, kompensasi kerugian fiskal, dan good corporate governance. Yang kedua, yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan populasi pada perusahaan lain seperti perusahaan keuangan, jasa, dan teknologi. Yang ketiga, saran yang ketiga, yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode penelitian dan tidak menggunakan tahun dengan data tidak normal seperti pada tahun 2020 untuk memperoleh hasil yang lebih baik, karena pada tahun 2020 terjadi anomali data karena kondisi ekonomi yang dipengaruhi keadaan pandemi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.